Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam wa bi ni'matihi wa ja'alana min ummati sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa adwadihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, addibu auladakum bi salasatil khisal, hubbu nabiyikum wa hubbu ali baitin nabi wa qiraatul Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu dzalika minasy syahidin wa syakirin. Ma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majelis ta'lim ar-radah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu umat dan itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada diri kita. Nikmat terbesar yang tidak melebihi dunia dan isinya. Tidak ada yang melebihi kenikmatan. Itu sebabnya dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka rela mengorbankan nyawa mereka. Mereka rela mengorbankan orang-orang yang mereka kasihi demi kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu para sahabat, ibu-ibu para sahabat, mereka kirim anak mereka perang. 2 orang, 3 orang mereka kirim. Suami mereka berangkat perang, anak mereka berangkat perang. Ketika mereka pulang, anaknya tidak pulang, dia tidak menangis. Dia dikatakan kepada sahabat ini bahwasanya engkau sudah meninggal. Bagiku tidak ada artinya. Yang penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Bagaimana kondisi Rasulullah? Lalu dikatakan lagi kepadanya, dia punya anak 3 orang, 3-tiganya meninggal di medan perang. Lalu yang dia katakan, bagaimana keadaan Rasulullah? Dia tidak pernah tanyakan bagaimana keadaan anaknya. Bagaimana suamimu pun meninggal, dia tidak katakan. Dia tidak bersedih, dia tidak bertanya bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama Rasulullah dalam kondisi sehat, aman, bagiku itu satu yang luar biasa, satu kebahagiaan. Tidak ada yang lebih menyakitkan hatiku ketika Rasulullah itu tertimpa musibah. Ketika Rasulullah itu terluka, itulah yang paling menyakitkan hatiku. Ada sahabat ketika di tiang, dijemur di tiang salib, digantung, luka di dalam tubuhnya menganga, dia tidak mengeluh. Lalu dikatakan oleh para kafir Quraisy, namanya Khabab al-Ar, wahai Khabab, apakah engkau ridha posisimu hari ini digantikan oleh Muhammad, ditukar? Apabila engkau katakan aku mau bertukar, maka kau turunkan, engkau kami turunkan. Apa kata Khabab al-Ar? Bahkan aku tidak ridha satu duri pun tertusuk di kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah lagi dia yang menggantikan saya di sini? Luar biasa perjuangan sahabat, kecintaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka paham nikmat terbesar yang Allah berikan itu ialah nikmat dijadikannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka mengenal. Dan sahabat itu semua tertuju hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ridha sampai Rasulullah itu sakit, Rasulullah itu menderita. Banyak riwayat-riwayat yang kita dengarkan, yang kita baca tentang keistimewaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di setiap malam Senin alhamdulillah kita bisa mampu melaksanakan membaca maulid.
dalam rangka menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang paling berharga kecuali kecintaan kepada Nabi. Kalau orang sudah tidak mencintai nabinya, dunia dia genggamnya, harta dia miliki, semua dia punya, tapi ketika tidak ada kecintaan ke dalam hatinya, di dalam hatinya itu kepada nabinya, maka semua menjadi sia-sia, semua menjadi siksa bagi dirinya. Biar orang dulu sahabat, mereka bahkan tidak memiliki harta yang banyak, tapi mereka mengorbankan hartanya demi Rasulullah, sebab kecintaan kepada Rasulullah. Mereka rela diberikan hartanya. Ketika mereka mampu menolong Rasulullah, itulah nikmat yang mereka rasakan. Itulah kebahagiaan yang terbesar yang mereka rasakan ketika mampu menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Maulid dalam rangka menumbuhkan kecintaan itu. Andai kata kita meninggal dalam kondisi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada nilainya. Itulah yang paling berharga dan itulah yang paling kita harapkan, kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ukuran standar keimanan kita itu akan diukur seberapa besar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca syair-syair. Seharusnya seorang muslim selalu gembira dia karena masih menjadi umat Rasulullah. Kita ketika hadir di tempat ini, keluar dari tempat ini, membawa perasaan gembira. Karena kegembiraan itulah membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak senang, ketika kita ada rasa galau, rasa susah, sesungguhnya kita sudah mengecilkan Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan olehmu dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, dengan itulah hendaklah kamu senantiasa falyafrahu, senantiasa bergembira, senantiasa senang. Ketika kita merasa sedih, hakikatnya kita mengecilkan nikmat yang Allah berikan. Allah katakan, hendaklah kalian bergembira dengan rahmat yang aku berikan kepada kalian. Mana rahmat yang Allah berikan kepada diri kita? Tidak ada rahmat yang lebih besar kecuali menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada diri kita. Seyogyanya seorang muslim ketika dia memulai harinya, dia gembira. Kenapa? Karena dia masih dalam kondisi menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masih dalam posisi beriman mengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak cerita, riwayat keutamaan dan keistimewaan orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sahabat, apapun yang diminta oleh Nabi pasti mereka berikan. Ada satu peperangan, banyak tawanan. Dulu ketika ditawan, orang wajib, kafir Quraisy ditawan, keluarga kafir Quraisy yang berada di Mekah itu mereka wajib memberikan tebusan dengan keluarga yang ada di yang ditawan tadi. Kemudian tertawanlah menantu Rasulullah, Abul As bin Arabi, suaminya dari Sayyidatuna Zainab, anaknya Rasulullah, masih kafir. Si Zainab ini bingung, kalau aku minta kepada ayah pasti diberikan, tapi merusak tatanan yang ada. Rasulullah tidak akan, kalau dibebaskan satu, tawanan yang lain pun bebas, tidak boleh ditebus. Lalu disingkat ceritanya, pada Abul As ini orang yang kaya, dia juga kaya, tapi dia tidak mungkin menebus seperti itu. Satu-satunya jalan, Sayyidatuna Zainab mengirim kalung pemberian ibunya, yaitu istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Khadijah. Dia kirim kalung itu. Rasulullah memegang kalung ini, dia teringat kenangan kecintaannya kepada Sayyidatuna Khadijah. Setelah dia ingat itu, lalu dia katakan kepada para sahabat yang lain, bagi yang ingin meminta tebusan, silahkan minta tebusan. Bagi yang ingin membebaskan, bebaskan. Para sahabat paham. Pahamnya apa? Karena Rasulullah ada tawanan, suaminya dari istri
dari anak beliau. Jadi sahabat langsung, wahai Rasulullah, itu terserah sampean. Terserah sampean, kalau sampean mau bebaskan, bebaskan. Kami hanya ikut. Padahal para sahabat ini kalau dihitung satu orang dapat 1 M aja. Ini uang nyata. Tapi ketika Rasulullah mengucapkan hal yang demikian, Rasulullah, wahai Rasulullah, beliau tidak meminta, tapi sahabat paham. Ini melebihi daripada perintah. Lalu sahabat mengatakan, itu terserah sampean wahai Rasulullah, engkau ingin bebaskan, kami hanya mengikut. Inilah keutamaan sahabat. Mereka tidak mengutamakan harta dunia, tapi lebih mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibebaskan percuma, Pak. Sahabat gara-gara ada menantu istri suami dari Sayyidatuna Zainab yang ingin dibebaskan dengan kalung pemberian Siti Zainab dari ibunya. Lalu Rasulullah bebaskan, dikembalikan tanpa meminta. Sahabat pun mengikut, semua mengikut. Padahal ini uang 1 M dibuang ini. Tapi demi kecintaan kepada Rasulullah, mereka rela mengorbankan hartanya. Kita pun seharusnya kecintaan kita kepada Rasulullah itu melebihi segala apapun. Dunia ini pun, saya pernah ditanya oleh orang, bagaimana keadaan alam dihancur, dibongkar. Hakikatnya dunia ini diciptakan laulaka ya Muhammad la khalaqtukal aflak. Coba tidak engkau ya Muhammad, tidak aku jadikan alam semesta ini. Coba tidak karena engkau ya Muhammad, tidak aku jadikan ini batu bara. Kan logikanya seperti itu. Coba tidak karena engkau ya Muhammad, tidak aku jadikan ini pohon kayu. Tidaklah aku jadikan ini tambang, tidaklah aku jadikan ini emas, batu bara. Lalu untuk apa Allah jadikan ini semua? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad la khalaqtukal aflak. Coba tidak karena engkau ya Muhammad, tidak karena engkau, tidaklah aku jadikan alam semesta. Jadi singkatnya, semua yang ada ini diperuntukkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seyogyanya seorang muslim, dia rela mengorbankan dirinya, hartanya untuk kepentingan Allah dan Rasulnya, untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bermaulid, baca maulid kita. Dengan sebab inilah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, dosa kedua orang tua kita semua. Kemudian ada pejuang-pejuang di dalam maulid tersebut. Ada orang yang berjuang. Kita kerja seyogyanya harta kita untuk orang-orang seperti yang memperjuangkan syiar-syiar agama Allah. Kita tidak bisa turun langsung, minimal kita turun dengan harta kita. Minimal kita turun dengan kemampuan kita. Kemampuan yang Allah berikan kepada diri kita. Minimalnya seperti itu. Di sini ada Ustadz Pauji, ada Ustadz Barid. Diperhatikan. Karena mereka ini diantara orang yang mungkin penyebab Allah tahan bala. Mungkin kalau diri kita hitung, seberapa sih kita ini dalam beribadah. Minimal ada kita sisipkan sebagian dari harta kita untuk kepentingan agama Allah dan Rasulnya. Terutama untuk yang senang membaca maulid. Perhatikanlah orang-orang yang cinta kepada maulid. Karena hakikatnya ketika kita menolong mereka, sesungguhnya kita menolong Allah dan Rasulnya. Kita tolong orang yang baca maulid, kita tidak turun maulid, tapi kita dapat sebab dengan sebab pertolongan kita, dengan sebab bantuan kita, mereka bisa baca maulid. Kita titip anak kita, di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan ada kewajiban kita mengajar anak kita untuk bisa baca Quran, untuk bisa belajar hadis, untuk bisa mengenal orang soleh. Kita titip di pondok pesantren, kita titip kepada guru-guru agama. Tapi kata Imam Ghazali, semua itu belajar Quran, belajar hadis, belajar tentang riwayat orang-orang soleh hanya satu tujuannya. Tujuannya hanya satu, yaitu tujuannya mencintai yang gharisa hubbus sholihin, supaya muncul kecintaan kepada orang-orang soleh. Ini akhir zaman, Pak. Kita
sedikit ibadah, paling tidak ada kecintaan kita kepada orang-orang soleh. Kita perhatikan bagaimana, karena tanpa orang-orang soleh, tanpa orang-orang yang berusaha menghidupkan agama Allah, kita akan mungkin Allah turunkan bala. Karena kita sibuk semua dengan urusan dunia kita. Minimal kita memperhatikan orang yang memperhatikan urusan agama Allah. Kita bantu mereka, kita support mereka. Kemudian mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan majlis ini, istiqomah dalam bermaulid, karena itulah salah satu cara menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi kita ingatkan supaya selalu gembira, supaya selalu senang, sebab kita dijadikan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecil dunia ini Pak, kecil dunia ini tidak ada nilainya. Sebentar. Kemarin saya punya saudara, saya tidak pernah menyangka dia akan secepat itu meninggal. Apa yang dia bawa tidak ada. Orang saya yang mandikan, saya yang nguruskan, tidak ada. Dia tinggalkan anak dan istrinya. Dari situ kita bisa ngambil pelajaran. Mungkin sampai punya saudara atau keluarga yang meninggal, dilihat Pak apa yang mereka bawa. Dilihat itu apa yang mereka bawa. Tidak ada yang mereka bawa kecuali amal mereka, nama baik mereka. Dan itulah yang bekal mereka nanti, atau bekal kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti inilah yang nanti akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang itu akan dimatikan dengan apa yang dia cintai. Orang itu akan dimatikan dengan apa dia cintai. Dia cinta kepada maulid, insya Allah dia akan ingat maulidnya ketika meninggal. Dia ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia akan dibangkitkan dengan amal-amalnya. Ada amal maulidnya, akan dibangkitkan dengan amal maulidnya. Mudah-mudahan dengan sebab maulid ini, kita baca maulid ini, sebab itulah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada diri kita. Dijaga Pak, dipelihara. Banyak yang Islam, tapi belum tentu di akhir hayatnya dia bisa mempertahankan keislamannya. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa syafaat dari Rasulullah, sulit kita untuk mempertahankan keislaman kita. Kita tidak bakal menang Pak melawan iblis. Sakti iblis itu. Dia sudah sakti, alim. Ada yang lebih alim dari iblis? Tidak ada yang lebih alim dari iblis di sini. Iblis itu alim. Tapi dia tidak bisa ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada Rasulullah. Mau tidak mau dia menghadap. Iblis disuruh bongkar rahasia. Di hadapan Rasulullah, iblis mengatakan semua kelemahannya. Padahal musuh, kalau musuh perang, kalau sudah tahu kelemahannya, pasti kalah si musuh. Tapi di hadapan Rasulullah dia bongkar semua. Kenapa? Sebab dia harus mengatakan hal yang demikian. Andai kata dia berbohong, dia akan hancur. Dia akan hancur. Iblis bisa dia mengatakan dirinya Allah, dia tidak hancur. Kita banyak baca riwayat ketika iblis menyamar di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani, saya Tuhanku, saya Tuhanmu. Itu di hadapan dia mengaku Tuhan. Tapi ketika dia mengaku Nabi, dia akan hancur. Jadi itulah keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampean mimpi ketemu Nabi Muhammad, itu aslinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena iblis tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia katakan saya Rasulullah, itu asli Rasulullah. Iblis tidak bisa mengatakan saya Rasulullah. Kalau dia ucapkan itu, dia akan hancur. Maka perbanyak oleh kita salawat supaya kita dapat pertolongan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan semua hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surganya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di asrakal itu Pak, bahasanya di antara asrakal pada tolal badru alaina, telah datang kepada kita bulan purnama, wajib syukur alaina, maka wajib kita bersyukur. Itu makanya di antara
keistimewaan Maulid itu ngajak kita gembira dengan nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat dijadikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Allah jiniyah wa jatuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.